Kristus memberkati kita sekalian ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Minggu lalu 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saat ini 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. 5 ayat pertama kaum Bapak, 5 ayat kemudian kaum Ibu, 5 ayat kemudiannya lagi muda-mudi sampai selesai pasal 6 ini. Dimulai dari kaum Bapak. 3, 2, 1 ya. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Zi, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan rumah besar 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya, dan ke sebelah depan rumah itu dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Sehingga dinding rumah itu tidak bisa dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, maka batu-batu yang telah disiapkan di rumahnya, sehingga tidak kedengaran palu atau apa atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga piring ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya bangunan rumah itu dari bingkai dan memakai kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika kau hidup lurus secara ketetapanku dan mengenal segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisnya dengan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisnya dengan papan kayu sanobar. Kemudian sikatnya 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnya ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat kudus, dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan buah kembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas. Lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya tali pada rantai emas yang di depan lubang dalam itu. Lalu lubang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan lubang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 blok dari kayu minyak masing-masing 2 hasta tingginya. Sayap yang satu dari blok itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta.
sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga perut yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua perut itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi perut yang satu 10 hasta, dan demikian juga perut yang kedua. Maka ditaruhnya perut itu di tengah-tengah bambu yang disebar dalam sekali. Perut itu mengembangkan sayapnya, sehingga perut yang satu menyentuh dinding dan sayapnya, dan perut yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang ada di dalam rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan perut itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu dikelilingi yang mungkin gambar perut, pohon korma dan bunga mengembang, baik di sebelah dalam maupun di sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnya Pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, dia mengukir gambar keruk, pohon kurma, dan bunga kembang. Kemudian emas juga pada keruk dan pada pohon kurma itu disalurkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan kedua pintu dari kayu sembar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya keruk, pohon kurma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukirannya. Ia mendirikan tembok pelarangan dalam dari 3 jajar bapak dan 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Juli datang mendatang bulan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Mul, yaitu bulan ke-8, selesai rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rencananya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ada tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini ialah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dikasih kesempatan kepada kita untuk memberi sesuatu kepada Jokowi, tentu kita akan memberi yang terbaik kepada Jokowi. Karena Jokowi presiden kita, karena Jokowi presiden Republik Indonesia. Terlebih-lebih kepada Tuhan. Kalau dikasih kesempatan kepada kita untuk memberi sesuatu kepada Tuhan, tentu kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam hal ini, Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan. Apa bukti Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan? Apa bukti Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan? Ayat pertama, silakan Ibu Gembala baca bagi kita. Demikian. Ya. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, terus Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, iya, terus yakni bulan yang kedua, maka Iya. Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Bukti Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan, buktinya ialah Salomo mendirikan bait suci kepada Tuhan. Dalam mendirikan bait suci kepada Tuhan, Salomo tidak asal-asalan. Dalam mendirikan bait suci kepada Tuhan, Salomo tidak asal jadi. Dalam mendirikan bait suci kepada Tuhan, Salomo memperhatikan kualitas dan keindahan bait suci kepada Tuhan. Kalau kita baca tadi itu kan, dilapisi dengan emas dan lain-lain. Salomo mendirikan bait suci kepada
Tuhan. Itu bukti Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan. Apa hasil Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan? Apa hasil Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan? Coba dibaca Ibu Gembala ayat 38, kemudian pasal 7 ayat yang pertama. Kita masuk pasal 7 ini ya, tapi hanya ayat pertama. Ayat 38, kemudian pasal 7 ayat pertama. Demikian. Ya. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, Ya. yaitu bulan ke-8, Ya, terus selesai rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. sesuai dengan segala rancangannya. Terus Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. berapa lamanya ia mendirikan bait suci kepada Tuhan? 7 tahun. 7 tahun. Coba pasal 7 ayat yang pertama. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Salomo mendirikan istananya berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Hasil Salomo memberi yang terbaik kepada Tuhan, hasilnya ialah Tuhan jauh memberi yang terbaik kepada Salomo. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, Salomo mendirikan bait suci kepada Tuhan selama 7 tahun. Namun Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun. Jauh selisih waktunya. Hampir 2 kali lipat selisih waktu. Salomo mendirikan bait suci kepada Tuhan selama 7 tahun. Namun Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun. Tuhan jauh memberi yang terbaik kepada Salomo. Banyak orang beranggapan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, Salomo ini tidak benar. Masa dia mendirikan bait suci kepada Tuhan 7 tahun, dia mendirikan istananya 13 tahun. Banyak orang beranggapan Salomo ini tidak benar. Bukan, saudaraku yang dikasihi. Tapi karena itulah berkat Tuhan kepada Salomo. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau dia tidak mendirikan bait suci kepada Tuhan, tak jadi-jadi istananya. Mungkin. Haleluya. Haleluya. Nah, tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya teringat dulu Bapak Ibu Saudara sudah ada dulu gedung sekolah minggu, baru saya dirikan pastori. Ya puji Tuhan lah. Sebenarnya kerinduan hati saya tahun ini kita renovasi gereja, kita lebarkan, tapi enggak mungkin tidak kehendak Tuhan, waktu Tuhan. Tapi meskipun tidak kita lebarkan, kita akan renovasi juga. Puji Tuhan. Sudah renovasi ini baru siapkan pastori. Tapi kalaupun duluan pastori ya maunya sama-sama lah, gereja dan pastori. Puji Tuhan supaya sama. Tuhan sama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, itu doa saya untuk memulai saya. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, jika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi jauh yang terbaik kepada kita. Yang percaya katakan amin. Kita beribadah pada saat ini, Tuhan perhatikan. Kita melayani pada saat ini, Tuhan perhatikan. Kita memberi persembahan pada saat ini, Tuhan perhatikan. Dan bukan hanya Tuhan perhatikan saja, kita beribadah pada saat ini, Tuhan perhitungkan. Kita melayani pada saat ini, Tuhan perhitungkan.
Kita memberi persembahan pada saat ini, Tuhan perhitungkan dan Tuhan akan gantikan kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Sebab Alkitab mencatat jerih payahmu dalam persekutuanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ini Alkitab mencatat. Jerih payahmu dalam persekutuanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan jauh memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Kasih. Apa yang mau kita kasih? Apa yang mau kita beri? Sebab saya berpikir begini, Pak. Bayar harga itu ada. Kalau kita semakin bayar harga kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan semakin memberkati hidup kita. Haleluya. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita sekalian ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Banyak orang beragama ini Salomo tidak benar. Masa dia mendirikan Bait Suci 7 tahun, tapi mendirikan istananya 13 tahun? Bukan, Pak. Bukan dia tidak benar. Dia benar karena dia utamakan Bait Suci itu. Baru dia baru istananya. Tapi itulah yang disebut dengan berkat Tuhan. Tuhan jauh lebih memberkati kita. Tuhan jauh memberi yang terbaik kepada kita ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, semua yang kita lakukan pada Tuhan, Tuhan hitung, Tuhan perhatikan, dan Tuhan perhitungkan itu. Dengan apa ku balas belas kasihan? Ku mau bersyukur kepada Tuhan. Ku mau bersyukur kepada Haleluya. Dengan apa ku balas kasih Tuhan? Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. 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 Apa ku mau balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus, ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, haleluya. Tuhan itu baik. Apa yang kita lakukan kepadanya, Dia akan balaskan jauh daripada itu. 7 tahun Salomo bersusah payah mendirikan Bait Suci kepada Tuhan, tapi Tuhan balas dengan berkat-Nya sehingga Salomo bisa mendirikan istana untuknya 13 tahun. Baik dari Tuhan. Haleluya. Saya teringat di sekolah minggu baru saya bangun pastori. Haleluya. Kalau ada berkat Tuhan, saya rindu sebenarnya tahun ini melebarkan gereja ini, tapi bukan waktunya Tuhan, belum waktunya Tuhan. Tapi meskipun demikian, kita akan renovasi gereja ini. Dan kalau ada berkat Tuhan, saya akan berkorban untuk itu. Dan saya juga akan renovasi, akan selesaikan pastori. Saya masih berdoa untuk itu. Saya sebenarnya tidak ingin pastori duluan selesai. Saya ingin gereja ini duluan. Kalau tidak dilebarkan, paling tidak direnovasi. Karena saya merasa tidak enak sama Tuhan kalau pastori saya selesaikan. Tapi gereja Tuhan yang sudah sangat membutuhkan sebenarnya untuk dilebarkan, tapi karena terbatas dengan tanah,
tentu kita akan inovasi saja. Kita buat yang terbaik. Demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Firman Tuhan kepada kita semua, Dia katakan, aku akan menyediakan roti, aku akan menyediakan benih bagi setiap orang yang mau menabur, dan aku akan menyediakan roti untuk mereka makan, air untuk mereka minum. Sesungguhnya ketika kita ingin menabur, Tuhan yang sediakan benih itu untuk kita tabur. Bahkan bukan hanya itu, tapi Dia akan sediakan roti untuk kita makan dan air untuk kita minum. Saya berdoa dalam doa saya, Tuhan, kalau Tuhan berikan saya berkat, saya akan berkorban untuk gereja, dan baru saya akan selesaikan pastori ini. Itu doa saya kepada Tuhan. Itu doa kami dengan doa istri saya. Haleluya, haleluya. Karena kita lihat memang kondisi gereja kita memang sudah sangat perlu untuk dilebarkan, paling tidak untuk direnovasi. Sudah sangat perlu kebutuhan itu semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga dukung doa gereja ini. Kita dukung doa supaya Tuhan memberkati gereja. Namun sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Saya lihat ini Salomo ini luar biasa. Luar biasa. Dia susah payah dirikan bait suci 7 tahun. Dia gak nyangka sebenarnya bisa dia dirikan bait suci. Gak nyangka. Tapi karena berkat Tuhan dia bisa juga dirikan istananya. Ini luar biasa. Haleluya. 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 Kita mau menyembah Tuhan. Nanti kita menaikkan doa-doa kita. Namun sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dengan apa? Ku balas kebaikan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa Kau balas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa Kau membalas cinta-Mu, Oh Yesusku, oh Yesus.
Haleluya. Tuhan, kita tidak pernah mendustai firman-Nya dan kami. Haleluya. Haleluya. Ayub dalam satu hari habis semuanya, anak-anak yang mati. Tapi di dalam Ayub pasal kedua, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan perhatikan. Kita beribadah pada saat ini, Tuhan perhatikan. Kita melayani, kita beri persembahan, kita meneteskan air mata kita berdoa, Tuhan perhatikan. Hati kita bawa kepadanya, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan perhatikan hidup kita. Ya dalam bahasa, 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 ya dalam bahasa. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. 7 tahun Salomo mendirikan bait suci itu Tuhan. Tuhan berkati Salomo mendirikan istana 13 tahun. Berkat Tuhan mengalir bagi Salomo. Begitu juga bagi kita. Ya Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Dari referen yang kita akan puja ini, ku mau selalu bersyukur. Syukur, selalu bersyukur. Ya Tuhan yang setia, Dia selalu menolong aku. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. kami mau bersyukur. Kata Tuhan di atas kami. Kami mau bersyukur. Kami cinta kepadamu Tuhan. Yang selalu menolong aku. Kami cinta. Selalu bersyukur, Kau selalu mengasihi kami. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kembali hamba serahkan gereja pemilihan Minas, gereja penyembuhan. Berkatilah dimulai dari hamba sendiri sebagai kepala sidang, beserta istriku, ibu kepala sidang, dan anak-anak kami, Ciko Ceo sebagai anak-anak kepala sidang. Tuhan berkati kami dengan berkat kesehatan, demi jiwa roh kami boleh sehat, dipelihara Tuhan kesehatan kami. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami umur panjang umur, berpanjang umur, dan pakai kami di tengah gereja-Mu diberi Minas bagi banyak orang memberitakan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Jagai kami, lindungi kami dimanapun kami berada, dan
Engkau memelihara kami, memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan bagi kami. Demikian keluarga besar kami, terkhusus abang saya Marali, Lai Lubis, Lai Sugianto Lubis, Lai Yakub Lubis, demikian Bereka Minio dan anak kami Dion Sinaga. Tuhan, segala sakit penyakit kami dalam nama Tuhan Yesus, beri kesehatan tubuh yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan hamba Tuhan, para penanggung, Bapak Sintua Pasar Ibu beserta keluarga, Tuhan yang memberkati. Bapak Sintua Sinaga beserta keluarga, Tuhan yang memberkati. Diangkat Tuhan Ibu Nabi Bulu, keluarga Om Darel, Tuhan berkati. Dan Ibu Jonathan, keluarga, Tuhan berkati. Koordinator Om Obed, Ibu Gita Syuhobing, Tuhan berkati. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalam ibadah apapun, dalam bentuk pelayanan apapun, Tuhan yang memberkati. Seluruh sidang jemaat pun Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang kurang sehat, baik Bapak Ketua Pasar Ibu, Om Rizky Doli, Bapak Abigail, Om Mikael, Ibu Syuhobing, Bertambunan, terkhusus Ibu Morris Martin juga Tuhan. Segala sakit penyakit tubuh yang sakit Tuhan jamah, segala sakit penyakit kami perintahkan Engkau keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan setiap jemaat yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati jemaat Tuhan dalam perekonomian Tuhan, berkati segala pekerjaan usaha, diberkati Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan supaya dapat pekerjaan semua Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati Tuhan jika ada yang mengalami suatu persoalan, masalah, Tuhan juga jalan keluar bagi setiap masalah persoalan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan di masa pandemi ini, kami berdoa berkati anak-anak kami semua dalam pendidikan yang melalui online, Google Meet, Google Classroom. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kepada kepintaran bagi anak-anak kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap rumah tangga Tuhan berikan damai sejahtera sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, itu berdoa kami kepada jemaat-jemaat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja, boleh bertumbuhlah gereja ini Tuhan, baik secara kualitas semakin cinta ke Tuhan, dan juga secara fisik pembangunan gereja Tuhan. Sebenarnya rencana kami untuk melebarkan gereja, tapi kami tetap berdoa kepada Tuhan yang terbaik. Engkau tahu apa yang terbaik kepada kami, renovasi pun boleh, yang terbaik Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kapan waktunya juga, biarlah waktu Tuhan kami cari kehendak Tuhan, maka Tuhan yang memberi yang terbaik kepada kami. Engkau berkati gereja Tuhan, bahkan juga Engkau memberkati GPD wilayah Rimba Minas, Engkau berkati pengurus dan setiap anggota, dan GPDI seluruh Indonesia, Bapak Ketua kami Pak Tabu Bolon, dan BPU yang lainnya. Tuhan yang memberkati setiap gereja di mana berada, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo Maruf Amin, para menteri, bahkan juga setiap pemerintah daerah. Tuhan memberkati, berikanlah berkat bagi Indonesia boleh diberkati Tuhan dalam keadaan aman, kondusif, ekonomi diberkati Tuhan. Demikian juga dalam persoalan masa kini, yaitu pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami tanpa ada batasan, bahkan juga boleh beribadah tanpa ada batasan. Tuhan pulihkan Indonesia ini, bahkan dunia juga kami berdoa, pulihkan dunia dari pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa yang sudah sebentar juga hamba-hamba mengakhiri latihan untuk persiapan ibadah minggu. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka, Tuhan minyak dari surga, minyak yang baru turun atas hidup mereka, mengurapi mereka, memakai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami, Engkau Tuhan yang menjawab, sebab Tuhan yang kami punya adalah Yesus yang mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai saat ini Tuhan, Engkau juga berdoa syafaat kepada kami Tuhan. Engkau juga merancangkan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita kembali saat ini, malam ini, sampai kedatangan yang kedua kali. Yang percaya sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.